Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang anak-anak Bapak, siswa kelas 7. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Semoga kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Dari materi rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk satu rangkaian tertentu. Pada gambar di samping terjadi peristiwa makan dan dimakan pada ekosistem darat dan laut. Pada ekosistem darat, tumbuhan berperan sebagai produsen yang dimakan oleh belalang, lalu belalang dimakan tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan akhirnya ular dimakan oleh elang. Perpindahan energi dari tumbuhan sampai ke elang disebut dengan rantai makanan. Oke, kita lihat ya. Ada dua contoh rantai makanan di sini. Ada rantai makanan di darat dan ada rantai makanan di laut. Di darat itu contohnya ada dimulai dari tumbuhan itu nanti dimakan oleh herbivora. Ini contohnya gambarnya adalah padi dimakan oleh belalang ya, lalu belalang dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang. Jadi terjadilah perpindahan energi dari tadinya ada di padi berpindah ke jangkrik pindah ke belalang pindah ke tikus ke ular dan lalu ke elang. Jadi seperti itu contoh rantai makanan yang ada pada ekosistem daratan. Bagaimana kalau rantai makanan yang terjadi di laut? Nah, di sini ada fitoplankton, dia berperan sebagai konsumen satu. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, dia berperan sebagai konsumen satu. Lalu ada karnivora, dia berperan dimakan oleh karnivora, dia berperan sebagai konsumen dua. Karnivora ini ceritanya adalah ikan-ikan yang kecil dimakan oleh karnivora ikan besar atau disebut dengan konsumen 3, lalu dimakan oleh ikan yang paling besar disebut dengan konsumen keempat. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai jaring-jaring makanan. Kita lihat ya. Apa pengertian dari jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan seperti membentuk jaring. Pada gambar di atas terdiri dari 4 rantai makanan. Jaring-jaring makanan di atas terdiri dari satu rantai makanan, lebih dari satu rantai makanan. Contoh tumbuhan rumput tidak hanya dimakan oleh tikus, namun juga dimakan oleh jangkrik dan burung gereja. Jangkrik tidak hanya dimakan oleh tikus, namun juga dimakan oleh burung pipit dan seterusnya. Jadi apa sih pengertian dari jaring-jaring makanan? Dia adalah kumpulan dari rantai-rantai makanan. Oke. Seperti contoh nih, ada rumput yang makannya bisa jangkrik, bisa juga burung gereja, bisa juga tikus, ya kan? Lalu si jangkrik ini yang memakan bisa dua, bisa tikus, bisa juga burung pipit. Lalu si tikus bisa langsung dimakan oleh elang. Tikus juga bisa dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh elang. Burung pipit dia memakan jangkrik, dia juga bisa dimakan oleh elang, dan semua
jaring-jaring makanannya berakhir pada elang sebagai konsumen terakhir atau konsumen paling tinggi. Contoh jaring-jaring makanan yang lain, ya. Jaring-jaring makanan yang lain misalkan seperti gambar di sini nih. Coba kita analisis apa yang terjadi dalam ekosistem pada gambar jika populasi elang menurun drastis akibat pemburuan. Jadi semisal elangnya tidak ada nih. Elangnya tidak ada gara-gara pemburuan. Akibatnya apa? Nanti akibatnya karena nggak ada elang, populasi ular bertambah karena nggak ada yang makan ular. Populasi burung pipit juga bertambah. Lalu populasi burung pemakan serangga juga bertambah. Diakibatkan nggak ada hewan yang memakan dia, nggak ada konsumen yang memakan dia ya. Nah, nanti karena nggak ada hewan atau karnivora yang mengkonsumsi mereka, akibatnya mereka jadi bertambah banyak. Apa dampaknya kalau mereka bertambah banyak? Berarti nanti tikus menjadi berkurang karena ularnya banyak, yang makan tikus juga jadi banyak. Gara-gara burung pipitnya banyak, yang makan tumbuhan juga banyak. Gara-gara burung pemakan serangganya banyak, laba-labanya juga menjadi berkurang makanya yang lainnya pada banyak, konsumennya bertambah, sehingga menyebabkan makhluk hidup yang ada di rantai makanan di bawahnya jadi berkurang seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke contoh jaring-jaring makanan yang lain. Coba kita analisis apa yang akan terjadi dalam ekosistem pada gambar jika populasi tikusnya berkurang. Nih, tikus berkurang. Apa yang terjadi pada populasi burung dan kadal? Oke, tikusnya berkurang. Ini kadal. Kalau tikus berkurang, yang akan terjadi dampak adalah burung elang dan juga rumput, ya. Tikusnya berkurang, berarti nanti rumputnya bertambah banyak, kan tidak ada yang makan rumput ya. Nah, rumputnya bertambah banyak, akibatnya terhadap burung, jadi burung mendapatkan banyak makanan dan kadal. Sebenarnya dampak langsung ke arah burung dan kadal itu tidak ada, karena dia tersusun dari rantai makanan yang berbeda. Kalau ini kan rantai makanan tikus itu dimulai dari rumput langsung ke tikus lalu ke burung elang, tidak melewati burung dan juga kadal, sehingga dia tidak terlalu berpengaruh terhadap burung dan kadal. Berikutnya kita lihat contoh jaring-jaring makanan yang lainnya lagi. Cobalah analisis apa yang akan terjadi dalam ekosistem pada gambar jika terjadi pertambahan populasi rubah. Pada saat yang sama terjadi perburuan populasi katak. Oke. Ini rubah ya. Rubahnya naik, ada banyak. Lalu kataknya sedikit. Tidak ada kataknya. Apa yang akan terjadi? Nah, ketika rubah itu populasinya bertambah, dari sini bisa kita simpulkan berarti nanti populasi burung dan juga populasi tupai itu akan berkurang. Kenapa mereka berkurang? Karena predatornya mereka itu bertambah nih. Yang makan burung sama makan tupai itu bertambah. Jadinya mereka berkurang, si burung dan si tupainya. Lalu apa yang terjadi jika terjadi penurunan populasi katak? Katak berkurang nih, populasinya tidak ada. Apa yang akan terjadi? Nah, karena populasi kataknya udah nggak ada, otomatis kupu-kupu jadi bertambah. Karena kupu-kupu dimakan sama katak. Lalu ulat juga akan bertambah, karena ulat juga dimakan oleh katak. Tetapi hewan yang akan berkurang adalah elang dan juga ular, gitu ya. Tetapi ular tidak masalah, karena ular masih bisa memakan burung tadi nih. Dalam rantai makanannya ular itu masih bisa memakan burung dalam jaring-jaring makanannya.
Jadi kalau dia katak gak ada, ular akan mengganti makanannya menjadi burung. Begitupun juga dengan elang. Kalau katak tidak ada, berarti elang hanya bisa memakan ular dan burung kecil nih, burung pipit. Gitu. Tidak akan terlalu berdampak besar ya. Kalau misalkan katak itu nggak ada, elang bisa mengganti produk makanannya. Bisa mengganti makanannya yaitu berupa ular dan juga burung kecil. Sementara kalau rubah yang populasinya bertambah, jumlahnya bertambah, justru akan mengakibatkan burung sama tupai tadi berkurang ya, karena banyak predatornya gitu. Akibatnya nanti si elang sama si rubah jadi berebut. Dia akan memperebutkan si burung pipitnya ini untuk dimakan. Tetapi karena ular juga tidak ada pilihan lain untuk memakan kodok, ular juga akan berkurang. Jadi yang akan rusak nih kalau ini bertambah dan ini berkurang, katak berkurang. Yang akan terganggu adalah dari burung pipit, ular, dan elang. Nah, ini akan terganggu secara signifikan, serta tupai. Tupai, burung pipit, ular, dan elang ini akan terganggu secara signifikan. Tuh. Berikutnya kita masuk ke piramida makanan. Piramida makanan adalah susunan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Normalnya jumlah populasi yang menempati tingkatan tropik paling bawah harus lebih banyak jumlahnya dibanding penghuni tropik di atasnya agar terjadi keseimbangan ekosistem. Misalkan paling bawah itu di tropik 1 itu ditempati oleh produsen. Maka yang paling banyak keberadaannya di alam haruslah berupa produsen. Di tropik kedua yaitu konsumen 1, yaitu ulat dan jangkrik. Pada gambar ini ya. Di tropik yang ketiga itu disebut dengan konsumen 2. Contohnya pada gambar ini ada ayam dan juga katak. Lalu pada tropik keempat ada ular dan elang. Dia masuk ke konsumen 3 atau disebut juga dengan konsumen puncak. Dia jumlahnya lebih sedikit. Gitu. Apa yang terjadi kalau terbalik? Nah, itu terjadi kemustahilan piramida makanan. Misalkan jumlah konsumen puncaknya lebih banyak daripada produsennya. Itu tidak mungkin karena nanti makin ke atas jumlahnya, kalau dibalik dia jadinya piramidanya salah. Jadi tidak akan terciptanya keseimbangan lingkungan. Oke. Terima kasih telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa kamu lengkapi catatan kamu. Kamu catat semua materi dari awal hingga dengan akhir. Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.